persyaratan calon ini, terjun ke bawah. Apa masalahnya? Jangan hanya tinggal dulu di kursi emasnya di pusat dan di provinsi, tidak. Dia harus turun membantu. Karena persyaratan calon adalah soal-soal yang berkaitan dengan fondasi dasar pelaksanaan pilkada. Ya, selamat berjumpa netizen podcast Ratona Solusi di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Yan Bekti yang akan membahas berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Namun saat ini kita akan membahas hal yang barangkali saat ini dirasakan ataupun yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat berkaitan dengan dinamika politik, yaitu pilkada selesai, gugatan muncul. Pilkada selesai, gugatan menghadang yang dialami oleh para calon kepala daerah, baik calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan wakil wali kota. Dan membahas hal tersebut tentunya saya perlu narasumber yang punya kompetensi untuk membahas hal tersebut. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, yaitu Bung Sarifudin Jalal SH. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, dan beliau ini perlu Anda ketahui bahwa sehari-hari beliau adalah lawyer dan mantan ketua KPU dan Panwaslu Kota Palopo. Anda melihat persoalan pilkada selesai, gugatan menghadang, gugatan muncul. Nah, ini kenapa bisa terjadi nih, Bung Jalal? Silakan. Menyambung dari pertanyaan saya rangkaikan tadi dengan Prodo, adalah hal yang lumrah dalam politik ketika ada persoalan yang muncul terkait dengan persoalan pasca penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Itu bisa saja dipicu oleh dua hal yang utama. Pertama hasil, yang kedua proses. Iya. Tapi kan Bung, kalau bicara soal gugatan, itu kan biasanya kan di awal-awal itu sudah ada yang namanya prosedur-prosedur yang harus dilalui. Nah, kenapa sampai bisa terjadi ini? Apa setelah baru muncul ini jadi masalahnya? Ya, silakan. Menarik pertanyaannya. Sesungguhnya memang undang-undang regulasi telah mengatur ada kewenangan memang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu untuk memeriksa persengketaan yang sifatnya administratif antara para calon dengan KPU itu sendiri. Tetapi pertanyaan mengapa setelah muncul itu karena baru disadari setelah ada penetapan hasil. Nah, biasanya itu berkaitan dengan angka-angka atau bahkan kadang-kadang setelah selain angka-angka juga ada hal-hal yang sifatnya administratif. Iya, baik. Ini kita ingin tanya juga, sebenarnya yang berhak menggugat itu siapa? Silakan Bung Jalal. Yang berhak menggugat selama ini kalau kita mau menerjemahkan secara kaku itu hanyalah para calon saja. Kalau dalam gugatan, tapi kalau mau mengajukan keberatan itu boleh diajukan oleh masyarakat. Tentu antara kenapa demikian saya dibedakan karena terminologi hukum jelas membedakan antara gugatan dan keberatan. Gugatan ini terkait dengan legal standing, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ya, jadi kalau keberatan itu gimana tuh? Kalau keberatan masyarakat bisa saja melakukan keberatan, misalnya terkait hal-hal yang bersifat. Tapi ditindaklanjuti tidak? Persoalan pertanyaannya itu adalah pada soal kemauan dari penegak hukum pemilu. Dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Iya, baik, Bung Jalal, kita ketahui bersama bahwa kan dalam proses pencalonan waktu para calon melengkapi syarat-syarat ini, nah ini kan ada lembaga yang menerima syarat-syarat itu. Nah, apakah lembaga tersebut ketika dia menerima, kemudian dia memberitahukan bahwa
ini kurang lengkap, perlu apa segala macam, itu gimana itu? Iya, yang namanya itu tanggung jawab melaksanakan verifikasi administrasi oleh itu dilakukan oleh KPU dan di bawah pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu. Tetapi yang perlu disadari oleh netizen, yang melakukan pengawasan bukan hanya Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu-nya, tetapi masyarakat juga boleh melakukan pengawasan. Ya, apa yang seringkali diistilahkan dengan pengawasan partisipatif. Jadi ketika masyarakat mengetahui ada hal yang bisa melaporkan, bisa. Iya. Dan kalau misalnya dilaporkan kemudian tidak ada tindak lanjutnya, bagaimana? Ini kan kalau bicara soal istilahnya jadwal, ini kan apakah memang ada jadwalnya? Misalnya calon mengajukan persyaratan per KPU tadi, sekian hari diterima, sekian hari nanti keberatan dan sebagainya. Silakan. Kalau keberatan itu, undang-undang regulasi hanya mengatur 3 hari. 3 hari sejak diketahui ada peristiwa dugaan pelanggaran baik pidana maupun administratif di situ batas waktunya. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya adalah sampai kapan verifikasi itu bisa berakhir, sejak ditetapkan sudah berakhir itu keberatan itu lagi sudah tidak bisa diajukan ke KPU. Kalau berkaitan dengan administratif, tetapi dia bisa ajukan ke Bawaslu. Jadi Bawaslu bisa menghentikan kalau misalnya persyaratan administrasi itu memang katakanlah itu tidak memenuhi syarat, atau apakah dari KPU yang melakukan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkaitan administrasi, misalnya KTP, kartu keluarga, ijazah dan sebagainya, itu siapa sebenarnya? Jadi menarik ini pertanyaannya Bang Ijan, ini membuka wacana saya untuk membuka saya untuk pikiran saya untuk kembali mengkaji undang-undang. Jadi kalau di dalam hal KPU melakukan verifikasi administrasi, maka masyarakat boleh mengajukan keberatan, bisa sampaikan. Kalau khusus yang berkaitan dengan ijazah itu boleh dia masyarakat mengajukan ke KPU maupun ke Bawaslu. Berus dengan kan tadi saya jelaskan tadi berkaitan dengan ijazah. Nah, di dalam hal ada dugaan yang ada dugaan pelanggaran, ada misalnya yang ada dugaan ijazah yang digunakan bermasalah lebih netral ya. KPU itu boleh menyampaikan ke aparat yang berwenang. Tetapi kalau misalnya yang Bawaslu yang menyampaikan ada dugaan pelanggaran administratif yang bermasalah, maka terminologi yang digunakan adalah keabsahan yang bersoal, bukan kepalsuan. Kalau dia katakan palsu berarti kepolisian. Ya kan? Dia menganggap ke situ. Dia memberikan satu rekomendasi yang biasanya disebut dengan diskualifikasi. Tentu berbeda antara keberatan dengan diskualifikasi dengan rekomendasi Bawaslu. Bawaslu memberikan rekomendasi artinya melalui satu proses pengkajian yang sesuai dengan standar SOP yang berlaku dan disertai oleh undang-undang kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu untuk melakukan itu. Sebenarnya untuk menyatakan bahwa administrasi calon itu apakah memang KPU melakukan penelusuran yang katakanlah jangan sampai ini di kemudian hari ini kan di seluruh Indonesia ini sekarang timbul setelah Nah itu bagaimana itu sebenarnya kerjanya KPU dalam penelusuran itu persyaratan administrasi? Iya, memang mestinya dia diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan penelusuran. Dia misalnya terbit KTP-nya, telusuri ke KTP. SKCK harus ditelusuri kalau di dalam hal mereka merasa tidak ada ganjal, dan masyarakat boleh menyampaikan, ini bermasalah.
ini pernah melakukan tindak pidana, pernah melakukan perbuatan tercela. Misalnya, boleh. Nah, di samping tentu juga Bawaslu yang memang kewenangannya dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan, dia juga boleh menyampaikan itu ada yang salah. Apakah ketika persyaratan administrasi itu memang menurut KPU dan juga Panwaslu atau Bawaslu di tingkat provinsi, apakah itu dengan otomatis gugur atau bagaimana itu? Kalau kata otomatis, saya tidak ingin gunakan istilah itu otomatis. Tetapi kalau Bawaslu, kalau KPU sendiri yang menyadari bahwa ini memang tidak memenuhi syarat, berarti keabsahannya, dia boleh menggugurkan di situ. Bawaslu juga ketika dia menemukan ada dugaan ada yang bermasalah, maka ada dua terminologi hukum yang terbit, yang mesti keluar dari Bawaslu, yang keluar dari ucapannya dan kebijakannya. Kalau dia menyampaikan itu rekomendasi ke KPU, maka istilah yang dia gunakan adalah keabsahan. Absah ya. Bahasa hukumnya. Absah. Kalau kepolisian, dia harus menggunakan kata absah. Tetapi dugaan pemalsuan. Dugaan palsu jelas berbeda. Saya berikan sebuah ilustrasi Pak Ian. Kalau misalnya Pak Ian ngurus apakah katakanlah di kelurahan, surat kelurahan apalah. Kalau misalnya kasusnya adalah lurah atau kepala desa sudah tanda tangan itu surat itu, tapi lupa di stempel. Pertanyaannya adalah apakah itu palsu? Enggak kan? Asli. Tapi apakah itu sah? Enggak sah. Jadi dua terminologi yang mesti dibedakan. Kasus ini pernah ada terjadi di, saya ingin sebut kabupaten kotanya. Dia terjadi seperti itu. Ada dugaan penggunaan ijazah palsu. Mestinya Bawaslu di Kabupaten Antah Berantah itu melakukan dua tindakan hukum. Pertama, melakukan rekomendasi ke KPU dengan mengatakan bahwa itu sang calon itu tidak absah, ada ijazah yang digunakan tidak sah. Kemudian ke penyidikan dia mengatakan bahwa itu ada dugaan tindak pidana pemalsuan. Ada dua hal yang perlu yang dibedakan tadi. Cuma di dalam diskursus diskusi di tengah masyarakat seringkali campur adukan antara palsu dengan keabsahan. Saya jelas membedakan. Baik, semakin menarik sekali ya netizen bahwa masalah persyaratan administrasi ini muncul, dan apakah ketika masalah persyaratan administrasi ini belum clear oleh lembaga penyelenggara pemilu, apakah bisa dilantik atau tidak ini masalahnya? Kadang dia yang terjadi, tapi saya mau disclaimer dulu. Apa yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang saya tahu sedikit. Mungkin saja ada kesalahan di dalamnya, itu pasti. Makanya mungkin netizen yang mendengar kami nanti, ya tentu saya berharap dia memberikan komentar supaya sama-sama saling melakukan pengayaan narasi, memperkaya pemahaman tentang memperkaya narasi kita administrasi ini. Nah kita lanjut Pak Ian, Bung Ian. Kadang-kadang masyarakat menganggap sepele itu persoalan administrasi syarat calon. Padahal dalam pemahaman saya, syarat calon itu adalah fondasi dasar. Fondasi dasar dari pelaksanaan pilkada. Kita ambil sebuah contoh misalnya. Kalau calon masih kurang, kalau calon misalnya pendaftaran sudah ditutup, calon belum ada yang mendaftar karena berbagai syarat yang belum terpenuhi, katakanlah itu dukungan partai, maka penetapan itu ditunda, dibuka lagi ya. Betapa pentingnya syarat calon. Saya mau kasih sebuah pengujian undang-undang. Tahun 2024 ini ada, sebelumnya memang Mahkamah Agung telah menerima uji material terhadap persyaratan calon yang diterbitkan oleh PKPU. Yang kurang lebih itu batas waktu itu dihitung sejak pelantikan. Mungkin Pak Ian masih ingat. Tetapi apa kemudian?
ada yang melakukan uji KPU membuat peraturan peraturan itu kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi. Kesimpulannya apa? Dia membatalkan itu. Perintahnya kurang lebih yang dibacakan oleh Profesor Aldi Isra, kalau KPU membutuhkan regulasi yang berkaitan dengan itu harus tetap mengacu pada syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010. Artinya apa? Ini syarat calon adalah sesuatu yang sangat fundamental. Pelanggaran terhadapnya adalah pelanggaran dasar hukum. Ya. Baik, netizen, kalau kita bicara tentang persyaratan administrasi tentunya, apakah ada Bung Jalal ini ketika dia sudah ditetapkan tetap ini jalan, nggak ada pembatalan begitu, karena barangkali ketentuannya begitu atau bagaimana misalnya? Harus dibatalkan. Tadi saya katakan ini dasar dari pelaksanaan pilkada itu. Dasar hukum, hal yang sifatnya substantif, keadilan substantif ini. Pak Bung Yan, tahu kita punya hal yang paling istimewa dalam kita bernegara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pilkada adalah dalam rangka pelaksanaan semua itu. Tentu kita secara konstitusional semua warga masyarakat berhak pada calon-calon yang memenuhi syarat. Nggak bisa itu. Saya kasih contoh yang saya sering diwawancarai oleh para netizen yang ada di kota saya yang tercinta ini. Saya sering kasih contoh, kasus paling fenomenal adalah kasus pilkada Raijua, Sabu Raijua, NTT nggak salah, tahun 2020. Apa yang terjadi di sana, Pak Bung Ian? Pilkadanya aman-aman, tetapi setelah ditetapkan calon muncullah persoalan. Apa itu? Ternyata sang calon pemenang ini ditemukan paspor berwarga negara Amerika. Artinya apa? Dia tidak memenuhi syarat, ya dibatalkan hasilnya. Betapa pentingnya ini. Jadi memang masyarakat memang perlu percaya kepada lembaga-lembaga yang punya kapasitas pengawasan terhadap persyaratan administrasi, atau kalau memang melihat bahwa ini kayaknya tidak ada gerakan untuk menyelesaikan itu bagaimana? Nah, ini terkait dengan persoalan tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Kalau ini sudah punya persoalan terkait itu. Saya ini kan dulu di 2013 jadi ketua KPU, sedikit pamer. Kemarin itu saya juga ketua Panwaslu. Dan ada hal yang sedikit fenomenal itu, saya mendiskualifikasi. Berani tuh Pak. Terus saya ada calon lain yang saya pidana karena melakukan hate speech. Ada calon yang saya rekomendasikan untuk didiskualifikasikan, tetapi pada akhirnya KPU tidak menindaklanjuti. Sebagai konsekuensinya dia dilakukan pemecatan. Sayangnya keputusan KPU, keputusan Dewan Kehormatan nanti ada setelah ada hasil. Tetapi calon yang merasa dirugikan, sayangnya dengan segala hormat saya tidak ingin membuka segala dalam ini kan kepentingan pembelajaran kita bersama. Sayangnya pada saat di MK dia memutus kuasa yang tidak memahami teknis untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya itu. Ya, saya mau kembali juga dengan kaitkan dengan seringkali ada isu bahwa dalam kabupaten kota yang saya sebutkan itu, ini kan katanya belum ada putusan pidananya, ijazahnya nggak boleh, karena ijazahnya kan harus dibuktikan. Saya mau katakan kejadian karena saya adalah pelaku dalam sejarah pilkada 2017 Kota Palopo kok begitu. Saya ketika Panwaslu, saya mendiskualifikasi salah seorang pasangan calon, harus saya menunggu dulu putusan pidana. Pasal 71 pelanggaran kewenangan itu ada pidana. Ada pidana, tapi saya harus menunggu. Terkait dengan persyaratan calon, ini dua hal yang berbeda. Antara pidana bisa berjalan sendiri, administrasi bisa berjalan sendiri. Ya. Harus terpisah. Tapi Bung Jalal ketika
tadi melakukan saat menjabat Ketua Panwaslu, apakah memang melakukan penelusuran yang betul-betul bahwa ini benar bahwa administrasinya tidak sesuai? Yap. Itu saya memakan waktu yang cukup panjang. Awalnya kan ada yang melapor, tapi laporannya daluarsa. Ini yang menarik ini. Nah, ini daluarsa. Jangan sampai netizen kita menganggap bahwa sebuah laporan yang daluarsa sudah sama sekali tidak bisa lagi dilakukan upaya-upaya hukum. Siapa bilang katakan begitu? Tidak. Semua veteran pemilu paham itu. Yang daluarsa, laporan yang daluarsa bisa hidup kembali melalui apa yang namanya menjadikan dia temuan, tetapi ada prosesnya. Diawali dengan penelusuran. Nah, kembali pada persoalan itu. Wah, waktu melapor, wah ini sudah daluarsa laporannya. Oke, saya ambil alih. Saya jadikan temuan. Jadi saya meminta berbagi pendapat. Terakhir saya mentok di Kementerian Dalam Negeri karena saya harus meminta keterangan dari pejabat. Kemendagri ya yang Dirjen Otoda. Saya ingat saya 28 hari itu belum ada. Saya juga mulai gelisah. Saya telepon ibu itu, Bu, kapan ini saya punya pendapat tertulis bisa diberikan ke saya? Nanti kita ketemu dulu dengan Dirjen. Dirjen kan masih bertugas waktu itu di Sulawesi Selatan. Tidak lama kemudian datanglah lagi pelapor baru. Oh iya, dia baru tahu kejadian. Ya saya terima. Setelah saya terima itu, saya lakukan verifikasi kembali. Sudah ada sebenarnya, hanya perlu pendapat lembaga pemberi keterangan yang dalam hal ini saya minta Kementerian Dalam Negeri, tapi kan belum ada. Jadi saya berbekal pendapat ahli. Baik, netizen kalau bicara soal batas keberatan ya kepada penyelenggara pemilu berkaitan dengan calon kepala daerah, kan biasanya ada persyaratannya waktu yang ditentukan. Tapi tiba-tiba 1 hari sebelumnya datang keberatan, gimana itu? Atau laporan masyarakat itu bagaimana itu? Gimana ya? Ya, jadi kan apakah memang ada di sana kalau misalnya laporan itu dia sampai batasnya sekian, tanggal 15 misalnya. Tiba-tiba tanggal 14 masuk. Wah, ini kan kadang-kadang ada yang mengatakan ini sudah pepet deh gimana. Itu apakah berlaku seperti pemikiran seperti itu? Tidak berlaku. Jadi untuk penanganan dugaan pelanggaran administrasi, kalaulah memang ada batas waktu dalam penanganan yang lazim dikenal dengan daluarsa, seperti tindak pidana bisa daluarsa, laporan yang daluarsa. Tetapi sebenarnya ada solusi, sebagaimana dengan acara podcast kita ada solusi dari semua itu. Undang-undang menyediakan kok. Kenapa undang-undang menyediakan itu? Karena lagi konsepnya adalah keadilan substantif yang diutamakan, yang sifatnya material. Yang tentang isinya entitas dari keadilan pemilu dia menyediakan itu. Jadi misalnya laporan ada sudah daluarsa ini, tetapi pengawas pemilu yang melihat bahwa dia daluarsa berarti ada hanya sekedar syarat formalnya saja. Karena syarat formalnya yang daluarsa dia harus kaji apakah syarat materialnya ini ada. Kalau syarat materialnya ada, misalnya peristiwanya ada, pelakunya ada, maka pengawas pemilu wajib melakukan menjadikan itu sebagai temuan. Jadi jadikan temuan, tapi sebelumnya disertai dengan penelusuran. Ada dua dalam tindak pidana dalam penanganan pelanggaran pemilu itu atau pilkada ada dua. Ada pelanggaran, ada laporan dan ada temuan. Laporan itu dari masyarakat yang menyampaikan. Temuan itu bisa, temuan itu secara langsung berdasarkan hasil pengawasan aktif penyelenggara pemilu. Itu murninya. Tetapi bisa juga berdasarkan laporan yang daluarsa. Boleh. Bisa ya? Bisa. Saya katakan tadi, ini yang kenapa persoalan ini dimungkinkan karena pemilu itu keadilan yang dicari adalah keadilan pemilu yang dicari adalah yang sifatnya substantif merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, hal yang paling mendasar Pak Ian.
nenek moyang kita, kakek nenek kita mati berdarah-darah demi yang namanya kedaulatan. Ini nggak bisa dibiarin, nggak bisa. Saya nggak bisa terima itu. Jadi memang kita berharap bahwa yang punya kapasitas untuk memeriksa persyaratan administrasi ini memang harus memang cek and recheck, teliti, karena dampaknya ini luar biasa. Kalau bicara soal masyarakat di seluruh Indonesia ya, di berbagai daerah ini kan muncul ini di berbagai daerah ya. Iya, jadi tentunya ini kan bisa membuat ketidakpercayaan masyarakat. Iya. Seperti itu. Bagaimana Bu? Iya, benar sekali. Itu akan menimbulkan bahwa KPU Bawaslu tidak menjalankan kerjanya. Iya. Dan menjalankan kok hal-hal sepertinya, hal yang paling mendasar yang orang anggap sepele, nggak bisa. Saat administrasi tidak bisa kita anggap sepele. Ada calon yang didiskualifikasi masalah kabupaten yang ini hanya karena terlambat 2024 ini. Saya tidak bisa sebut juga ini karena saya belum bisa pastikan. Bukan saya tidak bisa pastikan, saya lupa yang mana. Karena LHKPN-nya yang tidak masukkan. Itu tidak bisa diskualifikasi. Oh, jadi hal-hal kecil juga itu mempengaruhi. Bukan hal kecil. Pajak ini besar ya. Ini syarat calon. Bukan hal yang sepele. Kenapa sepele? Karena bersentuhan langsung dengan administrasi. Kayak KTP, ijazah, SKCK dan lain sebagainya kan. Orang kan berpikir begini, masa KTP kan bisa dibuat kan gitu. Iya, kalau dia tidak memahami. Kalau dia tidak memahami syarat calon ini, fungsi dari entitas dari syarat calon berkaitan entitasnya dengan kedaulatan rakyat kita. Saya dong berhak untuk memilih calon yang sah. Hanya mau. Ya, tapi Bung Jalal, kalau kita bicara soal keabsahan administrasi ini kan, ya sebenarnya masyarakat ingin misalnya kalau misalnya KTP, ya mungkin kepala desa atau mungkin Dukcapil yang memberikan informasi, tapi selama ini kan kita tidak pernah dengar seperti itu. Itu bagaimana itu sebaiknya memang. Ini pesan buat kawan-kawan komisioner di manapun Anda berada. Saya perlu sampaikan, saya tidak pernah merasa menjadi mantan penyelenggara pemilu, tidak. Sampai saat detik ini saya masih merasa seorang penyelenggara pemilu, sekendati pun tidak secara formal saya lakukan. Banyak tawaran-tawarannya yang bagus juga, tapi saya tahu karena saya merasa saya masih penyelenggara pemilu. Ini pesan saya, hati-hati melakukan verifikasi. Hati-hati. Gunakan semua teknologi, gunakan semua jaringan yang dia miliki untuk melakukan, karena mata masyarakat ini semua fokus ini. Syarat calon. Jadi kalau di berbagai daerah kan paling tidak di atas 100 ribuan. Waduh, ini memang satu hal yang barangkali kalau tidak ditangani secara baik mungkin bisa bermasalah dalam kegiatan pembangunan. Dan yang paling penting adalah ketidakpercayaan, itu yang jadi masalah. Saya bisa sambung? Bisa silakan. Dan dari ada calon yang tidak memenuhi syarat kemudian tetap saja lolos. Dampaknya di samping otomatis KPU dan Bawaslu berada dalam titik nadir tingkat kepercayaan. Calon kepala daerah yang terpilih juga akan mengalami nanti yang namanya delegitimasi sosial. Ada ketidakpercayaan. Misalnya KTP-mu itu palsu, kau dulu lakukan tindak pidana, melakukan perbuatan tercela tapi tidak mengumumkan. Iya, tidak dipercaya, akhirnya berdampak pada pembangunan. Ya, tadi Bung Jalal mengatakan, tadi saya bilang disampaikan LHKPN saja itu bisa menggugurkan, apalagi hal-hal lain ya. Orang anggap sepele, luar biasa karena fondasinya. Disitulah keadilan substantif. Kita punya jaminan hak netizen, kita punya berhak untuk calon yang sah. Cuma kalau hal seperti itu, kadang-kadang juga, gimana ya rekan-rekan saya, dia mungkin kalau misalnya kita keberatan soal itu, kalau dia tidak tanggapi sebenarnya yang dia lukai adalah keadilan pemilu, bukan keadilannya misalnya Jalal yang melapor, keadilan pemilu dia sudah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.
Jadi jangan mengherankan kalau nanti ini kalau ada nanti pilkada, dia tidak memperhitungkan hasil. Ya kan syaratnya begitu, Bung yang kan paham soal itu. Dia tidak memperhitungkan hasil. Dia bukan memperhitungkan, dia tidak menjadikan hasil hitungan angka-angka itu menjadi alasan gugatan, tapi persyaratan calon. Bisa. Karena ini hak substantif. Dia calon yang lain ajukan saja, apalagi kalau calonnya yang diduga bermasalah administratifnya jadi pemenang, sudah selesai itu. Dalam adil selesai. Kenapa saya berani katakan begini? Karena saya pernah nonton Ibu Eni sendiri, Ibu Eni di saluran YouTube, di YouTube MK ngomong soal itu. Di bulan Agustus ya, silakan netizen cari soal itu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan masih bisa berjalan ya gugatan administrasi. Sayangnya tidak sudah tertutup karena kan 3 hari sejak ini formalnya itu. Setelah penetapan hasil. Penetapan hasil. Saya pernah datang, saya punya sedikit nakal ya. Saya juga mau lakukan gugatan ke MK terkait hasil di kota ini. Tetapi dengan mempertimbangkan berbagai soal, saya sudahlah, karena calon yang lain juga tidak menggugat. Iya kan, berarti tidak serius calon yang lain itu. Saya mohon maaf jika ada pernyataan saya sedikit menggelitik ya. Tapi ini sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah di dalam rangka memancing kita untuk mengkaji lebih jauh. Dan saya juga sekali lagi seperti disclaimer yang saya sebelumnya, bahwa saya bukan orang yang tahu. Saya hanya tahu sedikit yang saya mau lemparkan ke ini. Saya kembali ke soal itu. Soal itu yang rencana saya. Kenapa saya mau lakukan itu? Saya bukan calon. Undang-undang hanya menyediakan calon, tetapi saya berpikir karena ini adalah pelanggaran hak konstitusi saya. Saya tidak bisa mewakilkan kepentingan konstitusional saya kepada calon, harus saya sendiri. Saya ingin lakukan boleh. Kalau kita membaca undang-undangnya nggak boleh. Boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tetapi praktiknya juga MK selama ini juga melakukan pelanggaran, tanda kutip bukan pelanggaran, melakukan menangani sengketa pilkada juga melampaui batas wewenangnya. MK sejatinya hanya angka-angka, tapi dalam prakteknya kan tidak proses. MK yang sudah membuka ruang untuk itu. Kenapa saya tidak bisa? Saya punya hak konstitusional terlanggar. Kemudian juga tidak salah MK dan pengujian undang-undang PUU sudah membuka kesempatan kepada kesempatan untuk ajukan gugatan class action. Berarti MK sudah membuka, sudah bersifat dinamis dalam menentukan legal standing. Kenapa saya tidak lakukan itu? Coba ya, saya berpikir juga begitu. Masa saya mau serius, yang lain tidak serius. Jadi memang harusnya semua menyadari bahwa ini adalah kepentingan bersama. Mari sama-sama. Sama. Jangan saya sendiri. Artinya juga apa yang saya sampaikan juga ini belum tentu benar. Belum tentu juga. Ada kok yang menentukan nanti MK. Jadi Bung Jalal hanya mengajukan. Tapi kan saya teknis sebenarnya saya terkendala. Nah, itu saya mau klik. Saya punya laptop di terserang virus apa namanya itu ya. Ya maklum lah laptop apa yang jadul itu. Bung Jalal, ini kan nampaknya gugatan ini kan bergulir ya ke MK ya. Seperti itu. Apakah memang MK itu akan menerima semua gugatan persyaratan administrasi atau dia akan pilah-pilah atau gimana itu? Jadi di MK setahu saya itu nanti kan setelah diajukan didaftar, semua didaftar. Kemudian ada nanti di sidang dismisal, andai kata ini di Mahkamah di Tata Usaha Negara diperiksa apakah ini memenuhi syarat administratif. Kalau dia hanya berkaitan dengan hasil saja. Kemudian dilihat, kalau ada ambang batas yang terlampaui, ya nggak bisa. Kalau untuk Kota Palaup ini 2,5%, itu 2%. Tapi kalau ada proses yang melanggar, biasanya MK itu masuk ke pintu, lihat dulu apakah memenuhi ambang batas atau tidak. Ada biasanya ada proses yang mempengaruhi hasil. Misalnya, ada ternyata
ditemukan dugaan intimidasi, mobilisasi ASN, ini persoalan administratif. Kemudian ada kampanye di luar jadwal misalnya, itu. Tapi kalau berdasarkan ada calon tidak memenuhi syarat, ya menurut keyakinan hukum yang saya miliki adalah MK tidak peduli lagi soal ambang batas. Ini ada kalau yang administrasi itu dia langsung. Administrasi kita netizen kita harus bedakan syarat administrasi dengan persoalan administratif dengan syarat calon. Saya tidak mau samakan itu. Dan ini Bung, apakah dalam proses nanti peradilan di MK itu apakah kan ada, kalau di peradilan umum kan ada banding segala macam, itu bagaimana itu sebenarnya? Kalau di MK final dan mengikat. Satu kali itu aja. Jadi betapa pentingnya itu. Baik, netizen bicara soal persyaratan administrasi calon kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentunya semua warga masyarakat itu ingin mendapatkan kepala daerah yang memang memenuhi syarat, ideal dan sebagainya. Tetapi kan kembali lagi tadi berbagai persoalan yang dialami itu kan perlu diverifikasi oleh penyelenggara pemilu. Nah, apakah di dalam penyelenggaraan pemilu yang nanti akan berjalan, kalau misalnya ketetapan yang dilakukan oleh MK itu harus diterima atau bagaimana ini, Bung Jalal? Karena kan ini pasti ada yang puas tidak puas ini. Pasti, yang namanya perkara itu, yang namanya keadilan, kadang sulit untuk didefinisikan secara pasti. Saya terikat dengan bukan mendefinisikan hukum itu juga tidak ada definisinya. Saya ingat ucapan dari von Kirman, "Nosuchen die Juristen eine Definition so ich begreif von Recht." Artinya hukumnya saja tidak bisa didefinisikan secara pasti, apalagi keadilan. Tentu ada yang merasa tidak adil. Apa yang adil buat saya tentu tidak bisa adil buat Bung Ian. Tetapi di dalam konsep negara hukum modern, apa yang diputuskan, apa yang dinyatakan oleh undang-undang dan apa yang diputuskan oleh hakim, itulah keadilannya. Ya pasti ada yang tidak suka dan tidak suka. Apakah di dalam masalah persyaratan administrasi ini, apakah dari setiap pilkada ini muncul atau gimana nih, Bung? Sepertinya hanya tahun ini. Ya 2020 sudah ada, tapi tidak semarah ini. Di mana-mana kayaknya bisa dapat kabar itu, di mana-mana. Syarat calon. Dan kita 10 di seluruh Indonesia ya. Dan ya ini memang sangat memprihatinkan karena kita kan semua berharap bahwa pemilu yang berlangsung dan hasilnya tuh dan pimpinan daerah yang dihasilkan adalah pimpinan daerah yang berkualitas dan juga legitimate ya. Secara hukum dan sosial. Dan masyarakat itu menerima dengan senang hati. Ini yang paling intinya seperti itu. Ke depan sebenarnya bagaimana sih untuk bisa merekrut penyelenggara pemilu supaya jangan terjadi seperti ini? Silakan. Ya tentu ada peningkatan sumber daya SDM. Tetapi ini juga kritikan buat KPU dan Bawaslu di tingkat pusat. Ini kan setiap mereka direkrut itu setiap menjelang ini selalu ada yang namanya pelatihan bimtek. Saya bahkan yang di periode lalu di Panwaslu itu, saya ini belum tiba di Palembang mau berangkat ada lagi bimtek, ada lagi ini dan ada lagi itu. Jadi sepertinya sudah cukup, hanya mungkin tidak tepat sasaran ya. Terus ke depan juga nanti sebaiknya memang ini sekedar gagasan. Ini KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten kota, ya ditiadakan sajalah ad hoc. Nanti setelah menjelang 6 bulan atau 3 bulan sebelum tahapan dijalankan dibentuk, mereka di coaching di situ. Ya perlu lagi seperti saat ini. Negara kita ini kan masih kekurangan biaya untuk menyambut berbagai program Bapak Presiden Jokowi yang harus ditopang oleh anggaran. Nah ini lembaga-lembaga coba kita kaji, banyak sekali Pak Ian itu punya anggaran. Saya tahu sekarang berapa penghasilannya. Dan menariknya ini Pak Ian, kalau itu mereka itu jadi pemateri, berapa itu 900.000 per jam.
900.000. Banyak kan? Iya. Jam. Iya. Jadi memang ada kelemahan sepertinya sumber daya yang dimiliki, walau yang dimiliki oleh penyelenggaranya ya mesti ditingkatkan. Kalau boleh sudah menjadi saya bukan ini berita yang saya konfirmasi dari tahun lalu yang persoalan rekrutmen pengawal Panwas di kecamatan se-Indonesia soal siapa Pak yang namanya dari PDIP ini yang mantan pengacara kondom yang dari pendiri Granat itu kan persoalkan itu sampai ke mejanya. Kabupaten di Sulawesi Selatan ini ada disebut itu disebut dia sempat menyuarakan di satu kota di Sulawesi Selatan ini kan konyol Pak. Istrinya suami ini staf di Bawaslu, kemudian istri jadi Panwascam. Ini kan bagus juga ini kolaborasinya. Lembaga pemilu itu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan itu sepertinya keluarga. Iya, kantor keluarga. Kadang bersaudara ini jangan sampai ini jadi departemen tenaga kerja ini. Bung Jalal, ini kita masih banyak bertanya ya berkaitan dengan masalah persyaratan administrasi. Ini di ujung pertemuan kita ada hal yang ingin disampaikan kepada semua pihak supaya masalah persyaratan administrasi ini jangan sampai terjadi di kemudian hari. Kemudian juga pihak-pihak yang punya kewenangan kapasitas untuk itu benar-benar memelototi persyaratan yang ada itu gimana? Silakan. Baik. Pertama, memang mesti ada kerjasama internal di antara KPU kabupaten kota, provinsi dengan pusat. Kalau di dalam hal verifikasi terhadap verifikasi terhadap administrasi calon yang di tingkat yang berkaitan dengan kebijakan di provinsi mestinya dibantu. Provinsi demikian juga ke pusat. Jangan dibiarkan daerah ini mengambil memutuskan melakukan penelusuran itu sendiri, melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon. Yang kedua, KPU dan Bawaslu mestinya menggunakan kewenangan inspektorasi terhadap persyaratan calon ini, terjun ke bawah. Apa masalahnya? Jangan hanya tinggal dulu di kursi emasnya di pusat dan di provinsi, tidak. Dia harus turun membantu. Karena persyaratan calon adalah soal-soal yang berkaitan dengan fondasi dasar pelaksanaan pilkada. Ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia yang terkandung di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan di tangan kedaulatan itu di tangan rakyat. Kedaulatan negeri ini diraih bukan dengan hadiah dari siapapun. Darah-darah ya. Air mata. Tidak bisa kita main-main soal ini. Baik, Bung Jalal, sebelum mengakhiri netizen, Anda bisa bertanya ya nanti melalui podcast kami, dan nanti Bung Jalal akan menjawabnya ya. Bisa, insya Allah bisa. Dan Anda juga bisa ya subscribe ya, share, follow, supaya acara kita ini terus berkembang, karena kita tidak sampai di sini saja. Saya dengan Bung Jalal ini akan membahas berbagai hal yang bermanfaat bagi masyarakat ya di berbagai bidang. Kita mudah-mudahan bisa podcast kita ini bisa menjadi sebuah paling tidak menginspirasi pencerahan kepada masyarakat. Akhirnya saya Yan Bekti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Bung Sarifudin Jalal.